mohon untuk yang lainnya kasih tahu teman-temannya untuk segera masuk ya. Pembelajarannya akan segera dimulai. Entong atuh. Suara sari. Aduh, jangan pakai itu. Beneran bagus tuh. Memang Pak. Buang. Ibu. Nyata ibu itu. Udah. Adik. Tuh, bagus Bu. Aduh ya. Ya iya. Duh buang. Sabar deh, iya. Aduh, atuh. Sip. Oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Ibu ucapkan semoga kita semua berada dalam keadaan sehat walafiat dan ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya, sebelum kita memulai pembelajaran sejarah Indonesia ya di kelas 11 ya. Alangkah baiknya kita berdoa dulu sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Sebelumnya yang belum bergabung silahkan untuk bergabung di YouTube, boleh di YouTube bisa lewat Zoom ya. Minggu lalu Ibu sudah memberikan bahan materi ya tentang materi pertama di semester 1 ini tentang kolonialisme dan perkembangan kolonialisme dan imperialisme di Indonesia. Nah, di sini ada poin-poin materinya, ada kolonialisme dan imperialisme, kemudian latar belakang bangsa Eropa ke dunia timur, lalu penjajahan bangsa Eropa ke Indonesia, kemudian masuknya kekuatan asing di Indonesia, kemudian akibat dari kolonialisme dan imperialisme yang terjadi di Indonesia. Sebelum kita membahas tentang perkembangan kolonialisme dan imperialisme di Indonesia, kita pahami dulu apa itu pengertian dari kolonialisme dan imperialisme. Di sini dapat kalian lihat ya, ada bagian kolonialisme itu bangsa lain, kemudian suatu sistem yang digunakan dalam menjalankan politik kependudukan. Kalau dilihat dari bahasanya, kolonialisme ini terdiri dari dua suku kata, kolonial dan isme. Kolonial itu berarti kekuasaan, isme itu paham. Jadi suatu paham yang mengembangkan tentang kekuasaan yang dilakukan oleh suatu bangsa terhadap bangsa lain ya. Yang tujuannya dari sistem kolonialisme ini itu digunakan dalam menjalankan politik kependudukan. Kemudian imperialisme itu sendiri itu lebih kepada wilayah, kekuasaan wilayah yang dilakukan kepada wilayah bangsa lain, yaitu suatu sistem penjajahan langsung dari suatu negara terhadap negara lain. Jadi
Kalau imperialisme itu lebih menekankan kepada penjajahannya, ya, bentuk penjajahannya atau kebijakan pemerintahan penjajahannya yang dilakukan oleh suatu negara terhadap negara lain. Bisa dibedakan ya antara kolonialisme dan imperialisme. Kalau kolonialisme ini tujuannya itu untuk menguras habis sumber daya alam yang ada dan kemudian dibawa ya oleh negara tersebut ke negaranya. Contohnya misalnya kolonialisme ini dilakukan oleh bangsa Portugis dan juga bangsa Spanyol ya. Kalau imperialisme ini lebih bertujuan untuk menanamkan pengaruh ya pada semua bidang kehidupan dari negara yang dijajahnya. Jadi lebih kepada kebijakannya, politik pengaruhnya. Ya. Nah, contohnya imperialisme ini dilakukan oleh negara Belanda dan juga Inggris. Di sini latar belakang masuknya bangsa Eropa ke Indonesia. Jadi apa saja sih yang melatar belakangi kedatangan bangsa-bangsa Eropa ke Indonesia itu? Seperti diantaranya ya, yang menjadi pelopor penjelajahan samudra yang dilakukan oleh bangsa Eropa ke Indonesia itu pertama kali itu dilakukan oleh negara Portugis ya. Kemudian Spanyol, kemudian ada Belanda dan juga Inggris. Nah, yang pertama yang menjadi latar belakang masuknya bangsa Eropa ke Indonesia yaitu jatuhnya kota Konstantinopel pada tahun 1453 ke tangan penguasa Turki Utsmani. Jadi Konstantinopel ini merupakan suatu kota yang berada di Romawi kuno. Nah, yang mayoritas ya di Romawi kuno ini mereka itu menganut agama Kristen. Nah, kemudian terjadilah perang salib ya yang menyebabkan kota Konstantinopel ini jatuh ke tangan Turki Utsmani. Pada saat itu dipimpin oleh Mehmed II ya, yang menjadi pemimpin dari Turki Utsmani yang mayoritas agamanya ini beragama Islam. Nah, setelah dikuasai oleh Turki Utsmani sehingga bangsa-bangsa Eropa itu menjadi kesulitan aksesnya masuk ke Konstantinopel, yang dimana Konstantinopel ini merupakan daerah perdagangan rempah-rempah terbesar yang ada di bagian timur ya, dunia timur. Nah, kemudian yang kedua, penemuan Kopernikus yang didukung oleh Galileo yang menyatakan bahwa bumi itu bulat. Jadi ini suatu teori ya. Kemudian didukung oleh Galileo yang menyatakan bahwa bumi itu bulat. Jadi ketika kita berjalan pada suatu daerah, kemudian akan kembali lagi ke daerah tersebut. Nah, ini juga yang memicu, yang melatar belakangi bangsa-bangsa Eropa ini untuk melakukan penjelajahan dan salah satunya masuk ke Indonesia. Kemudian yang kedua, selanjutnya ya, yang ketiga, kisah perjalanan Marco Polo ke dunia timur, yaitu perjalanan kembalinya Marco Polo dari negeri Cina melalui jalur pelayaran. Nah, Marco Polo ini dia itu seorang pengelana berasal dari Venesia ya, Venesia Italia ya. Jadi Marco Polo ini dia pernah melakukan perjalanan ya ke Cina, kemudian kembali lagi. Nah, ini juga yang melatar belakangi bangsa-bangsa Eropa untuk melakukan pelayaran ya. Kemudian ada lagi penemuan kompas ya. Penemuan kompas ini merupakan salah satu dari perkembangan teknologi di bidang maritim ya pada waktu itu. Jadi selain ditemukannya kompas, juga pada saat itu sudah ditemukan seperti teleskop ya. Kemudian ada lagi perahu karvel ya. Perahu karvel ini digunakan oleh para pelayar Eropa yang didesain khusus untuk melakukan pelayaran hingga menjelajahi samudra. Nah, itu disebut dengan perahu karvel. Selanjutnya ada semangat Reconquista, yaitu semangat untuk menaklukkan Islam di seluruh dunia. Nah, karena tadi bangsa-bangsa Eropa itu mayoritas agamanya itu Kristen Katolik ya. Kemudian mereka juga di setiap penjelajahannya itu
menyematkan ada yang disebut dengan semboyan 3G ya, atau 3G ya. G yang pertama yaitu goal, G yang kedua yaitu glory, G yang ketiga yaitu gospel. G yang pertama goal atau kekayaan. Jadi tujuan utama orang-orang Eropa masuk untuk menjelajahi ya ke dunia barat, ke dunia timur ya, untuk mencari kekayaan. Ya. Kekayaan apa saja di situ yang dicari? Contohnya ada emas, ya, perak, kemudian yang mereka butuhkan pada waktu itu juga rempah-rempah ya sebagai dominasi utama yang dibutuhkan oleh bangsa barat. Nah, selanjutnya yaitu yang kedua glory ya, atau kejayaan. Ya, jadi mereka juga selain tadi mencari kekayaan, juga mempunyai semboyan semangat kejayaan. Jadi untuk menaklukkan negara-negara yang pernah dilaluinya. G yang ketiga yaitu gospel atau agama. Ya, jadi tujuan mereka juga selalu disematkan dengan agama ya. Nah, tujuannya yaitu untuk menaklukkan Islam di seluruh dunia, agar seluruh dunia ini agamanya itu menganut agamanya itu yaitu agama Kristen Katolik yang dibawa oleh bangsa-bangsa dari Eropa. Nah, jadi ada 3G, semboyan 3G ya, goal, glory, dan gospel. Goal itu kekayaan ya, jadi tujuannya untuk mencari kekayaan ya. Kemudian yang kedua, goal yang kedua itu glory. Glory itu kejayaan ya, untuk dapat menaklukkan seluruh negara yang ada di dunia. Dan goal yang G yang ketiga yaitu gospel, yaitu agama. Jadi untuk menyebarkan agama Kristen Katolik dan menaklukkan agama Islam. Sini, penjelajahan bangsa Eropa di Indonesia. Jadi penjelajahan samudra ya, yang dilakukan pertama kali ya, atau dipelopori oleh negara Portugis ya. Setelah Portugis kemudian disusul oleh negara Spanyol. Masuknya kekuatan asing di Indonesia. Jadi kekuatan asing di Indonesia itu berpengaruh pertama kepada kekuasaan kolonialisme Portugis dan Spanyol di Indonesia. Jadi ini negara yang mempelopori awalnya maksudnya kolonialisme dan kolonialisme di Indonesia. Kemudian pembentukan kekuasaan kolonial dan imperialisme di Belanda. Kemudian Belanda masuk ke Indonesia, kemudian menanamkan ini kekuasaan kolonialisme dan imperialisme. Kemudian pengaruh kekuatan Perancis di Indonesia. Nah, ini nanti ada hubungannya dengan Belanda. Jadi terjadi perang dunia kedua ya. Kemudian Belanda itu kalah oleh Perancis ya. Sehingga kedudukan Belanda di Indonesia itu digantikan oleh Perancis. Kemudian masa kolonialisme dan imperialisme Inggris di Indonesia. Kemudian masuklah bangsa Inggris ke Indonesia. Pengaruh dan kekuasaan kolonialisme Portugis di Indonesia. Jadi bangsa Portugis ini melakukan penjelajahan pertama ke Indonesia. Nah, ini dilakukan karena bangsa-bangsa Portugis ini ingin mendapatkan rempah-rempah, karena tadi wilayah akses ke Konstantinopel ini dipersulit oleh bangsa Turki ya, oleh Turki Utsmani, sehingga mereka bagaimana caranya agar bisa mendapatkan rempah-rempah menuju ke bangsa timur. Penjelajahan pertama yang dilakukan oleh bangsa Inggris itu dipimpin oleh Bartholomeus Dias. Jadi si Bartholomeus Dias ini dia berhasil mencapai Tanjung Harapan pada tahun 1487. Ya. Jadi dia itu mendarat di Tanjung Harapan ya. Atau yang disebut dengan di ujung Afrika Selatan ya, pada tahun 1487 yang sekarang itu dikenal sebagai Tanjung Harapan. Nah, akhirnya tujuan dari si Bartholomeus ini yang pertama yaitu tujuannya
Tujuan ekonomi untuk mencari keuntungan yang besar dari hasil perdagangan rempah-rempah. Jadi mereka mencari keuntungan dari perdagangan rempah-rempah ya, karena waktu itu di Asia itu dikenal dengan banyaknya rempah-rempah seperti halnya di India dan di Indonesia ya. Rempah-rempah yang mereka cari diantaranya seperti ada cengkeh ya, pala ya, kapulaga ya, dan masih banyak lagi. Kemudian tujuan selanjutnya yaitu agama, untuk menyebarkan agama Nasrani ya. Selanjutnya yaitu tujuan petualangan, untuk mencari daerah jajahan ya, menguasai wilayah perdagangan dan pelayaran di Asia Tenggara. Nah, setelah Bartolomeus Dias pada tahun 1487, jadi dia itu hanya sampai di ujung Afrika Selatan ya. Nah, kemudian bangsa Portugis ini mengirim ekspedisi kembali untuk melakukan pelayaran ya, yang dipimpin oleh ini. Yang kedua kemudian dipimpin oleh Vasco da Gama ya. Jadi bangsa Portugis setelah mengirim Bartolomeus Dias, kemudian dia hanya mencapai ke Tanjung Harapan pada tahun 1487. Kemudian dia mengirimkan ekspedisi kedua yang dipimpin oleh Vasco da Gama pada tahun 1498. Nah, si Vasco da Gama ini kemudian dia dapat mendarat di sebuah pulau yang disebut dengan Kalkuta ya, atau yang disebut dengan India sekarang ya. Di daerah ini dia si Vasco da Gama ini berhasil mendapatkan rempah-rempah yang mereka inginkan. Kemudian dibawanya rempah-rempah tersebut untuk kembali ke negaranya. Tampilin ini aja gitu kayak tadi. Sampai sini ya. Jadi ekspedisi yang kedua dilakukan oleh Vasco da Gama. Kemudian ia menemukan sebuah pulau baru yang disebut dengan Kalkuta atau disebut dengan India sekarang pada tahun 1498. Jadi setiap daerah yang baru kemudian dia memasang batu padrao, yaitu batu bertulis dengan simbol gambar bola dunia. Nah, jadi si batu padrao ini dibuat sebagai tanda bahwa daerah tersebut itu pernah dikunjungi oleh orang-orang Portugis. Kemudian yang ketiga, bangsa Eropa juga melakukan ekspedisi selanjutnya, yaitu dengan dipimpin oleh Alfonso de Albuquerque. Jadi bersama armadanya barulah dia berhasil menaklukkan Malaka pada tahun 1511 dan sampai di Maluku pada tahun 1512. Kemudian dia juga menjalin kerjasama dengan waktu itu ada kerajaan sudah berdiri dia di Maluku itu, sebuah kerajaan yang disebut dengan Kerajaan Tidore. Nah, jadi si Alfonso Albuquerque ini dia mengikuti perjalanan para pedagang Islam. Nah, dan akhirnya dia sampailah di Malaka. Nah, Malaka itu waktu itu menjadi pusat perdagangan Islam terbesar ya, yang ada di Asia Tenggara.
Nah, namun akhirnya dia juga masih mempunyai rasa belum puas sampai di situ. Akhirnya si Alfonso de Albuquerque bersama armadanya terus melakukan perjalanan hingga sampai di Kepulauan Maluku. Nah, disitulah orang-orang Portugis ini bisa mendapatkan rempah-rempah sebanyak-banyaknya. Kemudian mereka angkut lagi dan dibawanya ke negara asalnya. Kemudian selanjutnya penjelajahan kedua dilakukan oleh bangsa Spanyol, ya. Jadi penjelajahan bangsa Spanyol, penjelajahan samudra bangsa Spanyol yang ke Indonesia. Ini pertama kali dipelopori atau yang melakukan ekspedisi pelayaran itu dipimpin oleh Christophorus Columbus. Christophorus Columbus ini dia melakukan pelayaran ke benua Amerika pada tahun 1492 sampai dengan 1502. Nah, jadi si Columbus ini dia pertama kali ini menemukan atau tiba ya di Pulau Bahama atau yang disebut dengan Hindia Barat pada masa sekarangnya. Jadi meskipun dia tidak mendapatkan rempah-rempah, namun dia sudah dapat tiba di bagian Hindia Barat. Nah, selanjutnya tidak puas sampai di situ, bangsa Spanyol pun mengirimkan ekspedisi pelayaran yang kedua, yaitu yang dilakukan oleh Ferdinand Magellan. Jadi pada tahun 1520 sampai dengan 1521 si Ferdinand ini ya atau si Ferdinand Magellan ini dia mendarat di Kepulauan Filipina. Nah, waktu itu Filipina sedang dalam keadaan tegang karena terjadi konflik ya antar kerajaan yang ada di daerah Filipina atau di Filipina itu sendiri. Nah, dalam pertentangannya akhirnya si Magellan ini tewas ya karena dia berpihak pada salah satu kerajaan. Nah, akhirnya perjalanan samudra selanjutnya dipimpin oleh Sebastian Elcano. Karena si Magellan ini tewas ya ketika dia berada di Filipina karena tujuan akhir dari perjalanan samudra ini belum selesai, akhirnya pemimpin dari penjelajahan samudra ini digantikan oleh Sebastian Elcano. Jadi Sebastian Elcano kemudian dia tiba di Maluku pada tahun 1521 ya setelah melalui Filipina, Kalimantan Utara, kemudian langsung ke Tidore. Nah, Portugis yang telah dahulu berada di Tidore tidak mau tersaingi. Akhirnya dibuatlah perjanjian Saragossa tahun 1526 yang menyebabkan Spanyol harus meninggalkan Tidore dan kembali ke Filipina. Jadi sebelum adanya Spanyol yang dipimpin oleh Sebastian itu di Maluku ini sudah ada Portugis terlebih dahulu ya. Barulah selanjutnya datanglah dari bangsa Spanyol yang dipimpin oleh Sebastian Elcano. Nah, ini menyebabkan persaingan ya antara bangsa Portugis dengan bangsa Spanyol. Nah, akhirnya dibuatlah perjanjian Saragossa ya, yang menyebabkan Spanyol itu harus meninggalkan Tidore dan kembali ke Filipina. Isi dari perjanjian Saragossa yaitu ada dua ya. Yang pertama, bumi ini dibagi atas dua pengaruh, yaitu pengaruh bangsa Spanyol dan bangsa Portugis. Kemudian yang kedua, wilayah kekuasaan Spanyol membentang dari Meksiko ke arah barat sampai ke pelabuhan, dan wilayah kekuasaan Portugis membentang dari Brazil ke arah timur sampai ke Kepulauan Maluku. Nah, jadi dari Spanyol itu hanya dari arah Meksiko ke Filipina ya, sedangkan Portugis itu dari
Brazil ke Maluku. Ya, akhirnya yang harus yang harus meninggalkan Maluku yaitu Spanyol. Pengaruh dan kekuasaan kolonialisme Portugis di Indonesia. Jadi tadi ya, tujuan tersebut lebih dikenal dengan ada 3 semboyan 3G ya, atau 3G, yaitu gold, gospel, dan glory ya. Nah, kemudian di sini ada banyaknya perlawanan ya yang terjadi ketika terjadinya tadi penjelajahan samudra. Yang pertama, melaksanakan monopoli perdagangan karena terjadinya monopoli perdagangan. Yang kedua, melakukan penyebaran agama. Kemudian yang selanjutnya, sikap Portugis yang tidak bersahabat ya kepada tadi negara, salah satunya yaitu Tidore, di Kepulauan Tidore. Nah, kemudian pengaruh selanjutnya yang dilakukan oleh bangsa Barat ya, pengaruh dan kekuasaan kolonialisme Belanda di Indonesia. Jadi oleh orang bangsa Belanda. Jadi bangsa Portugis waktu itu sudah menguasai jalur pelayaran perdagangan di antara Hindia Timur. Nah, jadi ini juga menjadi latar belakang bangsa-bangsa Belanda melakukan pelayaran karena mereka juga menjadi kesulitan untuk mendapatkan rempah-rempah ya. Oleh karena itu, para pedagang Belanda akhirnya berusaha mencari sendiri dan menemukan sumber rempah-rempah yang ada di dunia timur. Nah, akhirnya bangsa Belanda mulai melakukan pelayaran pertama, yaitu ekspedisi pertama yang dipimpin oleh Cornelis de Houtman, yaitu pada tahun 1596. Si Cornelis ini dia menempuh perjalanan ke Tanjung Harapan, kemudian dilanjutkan sampai di Banten. Kemudian kedatangannya ditolak oleh rakyat Banten karena si Cornelis de Houtman ini bersikap kasar dan sombong. Nah, akhirnya si Cornelis de Houtman kembali lagi ke Belanda. Dilanjutkanlah ekspedisi yang kedua, yaitu yang dipimpin oleh Jacob van Eyck, itu pada tahun 1598. Nah, berbeda halnya dengan si Cornelis ya, si Jacob ini dia itu disambut baik oleh rakyat Banten. Jadi dia itu bisa meraih rakyat Banten, sehingga masyarakat atau rakyat Banten pun juga menerima kedatangan dari si Jacob van Eyck ini. Nah, kemudian karena banyaknya orang-orang Barat yang datang ke Indonesia untuk mencari rempah-rempah, sehingga timbullah persaingan di antara para pedagang bangsa Belanda tersebut. Nah, akhirnya bangsa Belanda membuat suatu, atau pemerintah Belanda ya, membuat suatu badan usaha atau kongsi dagang yang diberi nama dengan VOC atau Verenigde Oost-Indische Compagnie ya. Yaitu VOC ini berdiri pada tanggal 20 Maret 1602 yang dipimpin oleh Gubernur Jenderal pertama, yaitu Viterbos. Nah, jadi VOC ini terbentuk awalnya itu karena terjadinya persaingan dagang. Jadi orang-orang Belanda ya, mereka mulai datang ke Indonesia untuk mencari rempah-rempah. Nah, akhirnya disitulah terjadi persaingan dagang, bukan hanya dengan bangsa lain ya, tapi dengan bangsa sendiri juga terjadi persaingan dagang. Nah, akhirnya pemerintah Belanda waktu itu membentuk suatu badan usaha yang disebut dengan VOC. Tujuan didirikannya VOC ya. VOC oleh pemerintah Belanda itu didirikannya dengan tujuan yang pertama untuk menghindari persaingan dagang antar sesama pedagang Belanda. Kemudian memonopoli rempah-rempah yang ada di Hindia Timur, termasuk juga diantaranya rempah-rempah yang berasal dari Kepulauan Nusantara ya, atau dari Indonesia. Jadi dulu bukan Indonesia disebutnya ya, tapi Kepulauan Nusantara. Kemudian menghadapi persaingan dagang dengan para pedagang asing. Jadi bukan hanya dengan antar sesama pedagang Belanda saja ya, tapi juga terjadi persaingan dengan pedagang asing yang datang dari berbagai bangsa yang berasal dari bangsa Barat.
kemudian menghadapi kerajaan-kerajaan di Indonesia. Nah, di sini juga nanti akan terjadi perlawanan-perlawanan ya dari kerajaan-kerajaan di Indonesia karena kedatangan dari bangsa-bangsa Barat ke Indonesia. Kemudian selain itu juga pemerintah Belanda itu menurunkan hak oktroy. Apa sih isi dari hak oktroy tersebut? Ya, hak oktroy yang pertama yaitu hak untuk memerintah di negara jajahan. Ya, jadi Belanda itu punya hak untuk memerintah di negara jajahannya sendiri, ya, termasuk di Indonesia. Kemudian hak untuk memonopoli perdagangan. Ya, jadi menguasai perdagangan, jadi hanya satu yang berperan aktifnya yaitu orang-orang Belanda. Kemudian hak untuk mencetak mata uang sendiri. Ya, jadi waktu itu pada masa POC ya Belanda ya di Nusantara itu berhak mengeluarkan atau mencetak mata uangnya sendiri. Dan hak untuk memiliki angkatan perang sendiri. Ya. Jadi waktu itu orang-orang Belanda juga membuat angkatan perang sendiri, termasuk anggotanya itu juga sebagian ada yang dari orang-orang Belanda, sebagian juga ada yang dari orang-orang Indonesia. Dan hak untuk memiliki senjata, kemudian hak untuk mengadakan perjanjian, dan hak untuk mengumumkan perang. Jadi sewaktu-waktu kalau misalnya Belanda ingin melakukan perang, ya, dia berhak ya untuk mengumumkannya. Keadaan Indonesia pada masa pemerintahan Gubernur Jenderal Jan Pieterszoon ya, pada tahun 1619. Nah, jadi POC memindahkan kantor dagangnya ke Jayakarta dengan alasan yang pertama, Jayakarta itu merupakan tempat yang sangat strategis. Kemudian POC akan dengan mudah mengawasi gerak-gerik Portugis di Malaka. Kemudian POC mengganti Jayakarta menjadi Batavia. Nah, yang awalnya namanya Jayakarta, kemudian dilubahlah oleh POC itu menjadi Batavia. Nah, Batavia ini yang sekarang itu menjadi Jakarta ya. Jadi dulunya nama Jakarta itu berasal nama lainnya itu yaitu Batavia. Dan sebelum Batavia ya namanya itu yaitu Jayakarta. Kemudian aturan-aturan monopoli POC ya yang dikeluarkan oleh pemerintah Belanda yaitu rakyat Maluku hanya boleh menanam rempah-rempah atas izin POC. Ya, jadi hanya orang-orang POC lah yang boleh melakukan menanam rempah-rempah. Ya, jadi waktu itu kita hanya dieksploitasi sumber daya manusianya ya, sedangkan sumber daya alamnya itu dikeruk habis atau dikuasai oleh POC. Kemudian luas wilayah perkebunan dibatasi juga oleh POC. Jadi yang mengatur misalnya mau di mana ini melakukan penanaman rempah-rempahnya, itu juga dikuasai oleh POC. Kemudian harga jual juga ditentukan oleh POC. Kemudian tempat menanam rempah-rempah juga itu dilakukan atau ditentukan juga oleh POC. Jadi semuanya itu tergantung atau atas berada di bawah kekuasaan POC. Strategi POC dalam mengendalikan monopoli. Jadi dia mempunyai dua strategi ya. Yang pertama yaitu hak ekstirpasi, yaitu hukuman bagi para pelanggar monopoli perdagangan. Ya, jadi kalau ada misalnya orang-orang Indonesia ataupun dari bangsa lain ya yang melanggar monopoli perdagangan, yaitu POC itu berhak mengeluarkan hak ekstirpasinya, yaitu berupa hukumannya. Kemudian pelayaran hongi, yaitu pelayaran bersenjata lengkap yang dilakukan POC untuk mengawasi jalannya monopoli perdagangan. Nah, ini bisa dilihat ya. Ini gambar ini merupakan suatu bentuk pelayaran hongi yang dilakukan oleh orang-orang Belanda. Jadi pelayaran ini dipersenjatai dengan persenjataan yang lengkap ya, yang tujuannya untuk mengawasi jalannya monopoli perdagangan. Jadi dia berlayar ya, menguasai
mengelilingi Nusantara gitu. Jadi kalau ada yang melanggarnya, nah itu bisa dikeluarkan hak ekstirpasinya, yaitu berupa hukumannya. Kemudian pengaruh selanjutnya kekuasaan Perancis di Indonesia. Ya, pada tahun 1806 Napoleon mengangkat adiknya itu yang bernama Leos Napoleon sebagai Raja Belanda. Nah, jadi Perancis menguasai Belanda, berarti negeri ini menjadi kekuasaan dari Belanda Perancis. Nah, jadi waktu itu Perancis ini karena terjadinya suatu perang Belanda itu dikuasai oleh Perancis. Nah, otomatis juga daerah-daerah jajahan dari Belanda itu juga menjadi bawahan dari kekuasaan Perancis. Ya. Kemudian perkembangan di Asia Tenggara, musuh utama Inggris, penguasa sepenanjung Malaya. Dan pada tahun 1808 Herman William Dendels ditunjuk sebagai Gubernur Jenderal Indonesia. Nah, kemudian dia mempertahankan Pulau Jawa dari Inggris. Nah, apa saja usaha-usaha yang dilakukan Dendels? Jadi si Dendels ini diutus oleh Prancis ya untuk menjaga, mempertahankan daerah Pulau Jawa daripada Inggris. Tuh, waktu itu di Nusantara. Nah, apa saja usaha-usahanya yang dilakukan oleh si Dendels untuk mempertahankan kepulauan yang Jawa dari Inggris itu? Yang pertama yaitu membangun jalan poros dari Anyer sampai ke Panarukan. Kemudian melaksanakan sistem rodi untuk kepentingan pertahanan. Ya, jadi sistem rodi itu sistem paksa ya yang dilakukan oleh ini pada waktu pemerintahan Gubernur Herman William Dendels ya. Jadi orang-orang rakyat Indonesia itu turun ke jalan untuk membuat jalan raya yang menghubungkan antara Anyer sampai dengan ke Panarukan. Kemudian melaksanakan sistem perdagangan budak ya. Kemudian menjalankan pemerintah secara diktator. Jadi kalau dilihat dari usaha-usahanya yang dilakukan oleh Dendels, dia itu memerintah dengan sangat keji ya, dengan sangat jahat. Jadi hanya mementingkan kepentingannya sendiri. Nah, ini ya gambar dari si Dendels ya, William Dendels. Selanjutnya pengaruh kolonialisme dan imperialisme Inggris di Indonesia. Jadi pada waktu itu Inggris juga ya mendirikan suatu kongsi dagang yang disebut dengan EIC ya, East Indian Company ya. Itu yang dibentuk pada tahun atau yang didirikan pada tahun 1600. Nah, kemudian pada tahun 1811 Louis Napoleon mencopot kedudukan Dendels, diangkatlah Jenderal Jensen. Nah, tadi karena si Dendels itu dinilai terlalu kejam, maka si Louis Napoleon ya, ini yang berasal dari Prancis ya. Kemudian dia mencopot kedudukan Dendels dan mengangkat Jenderal Jensen untuk berkuasa di tanah Jawa. Dan pada tanggal 3 Agustus 1811 Inggris muncul di Batavia dan dengan tokohnya Thomas Stampore Raffles ya, telah berhasil merebut seluruh wilayah kekuasaan Belanda di Indonesia. Nah, jadi pada masa kepemimpinan si Jensen akhirnya datanglah kedatangan Inggris dan Inggris direbut ya pada masa kepemimpinan Thomas Stampore Raffles ya pada tahun pada tanggal 3 Agustus 1811. Kemudian Inggris mengadakan perjanjian London ya dengan Belanda ya. Kemudian menerapkan pajak tanah ya, atau land rent. Kemudian pada tanggal 19 Agustus 1816 penyerahan kekuasaan Indonesia dari Inggris kepada Belanda. Nah, akhirnya dari perjanjian London ini dibuat kesepakatan bahwa Indonesia itu
dikembalikan lagi kepada Belanda oleh Inggris. Kekuasaan kemudian selanjutnya diambil lagi oleh Belanda ya. Nah, apa saja yang dilakukan oleh Belanda? Salah satunya yaitu dia membuat kebijakan politik liberal, dan tugas berat menyelamatkan Belanda dari kebangkrutan adalah adanya kebijakan konservatif penyelamatan. Misalnya dilakukanlah tanam paksa. Tanam paksa ini dipelopori oleh seorang tokoh yang bernama dengan Van den Bosch. Jadi supaya dapat menyelamatkan ya Belanda pada waktu itu di Indonesia atau di Nusantara, kemudian mereka melakukan suatu kebijakan konservatif atau penyelamatan diri, salah satunya yaitu dengan melakukan tanam paksa. Latar belakang, apa saja yang melatar belakangi dari tanam paksa? Yang pertama yaitu karena Belanda waktu itu terlilit hutang ya, ke luar negeri atau ke negara lainnya. Kemudian yang kedua, Belanda banyak mengeluarkan anggarannya. Ya, anggaran untuk apa saja? Di antaranya yaitu untuk memperkuat pertahanannya dengan misalnya membuat persenjataan ya yang lengkap, dan masih banyak yang lainnya. Kemudian tujuannya untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Kemudian aturan-aturan apa saja yang diterapkan pada tanam paksa tersebut? Yang pertama yaitu rakyat menyerahkan 1/5 tanahnya untuk ditanami perdagangan ekspor. Nah, jadi kebijakan dari tanam paksa ya yang diberlakukan oleh si Van den Bosch, yaitu rakyat itu harus menyerahkan 1/5 tanahnya untuk ditanami perdagangan ekspor. Jadi yang menanamnya itu pemerintah Belanda, tapi rakyat Indonesia itu hanya memberikan sebagian tanahnya. Kemudian tanah bebas pajak. Jadi tanahnya itu tanpa pajak ya, karena apa? Karena juga dikuasai oleh pemerintah Belanda. Dan waktu pengerjaan tanaman tidak boleh melebihi waktu tanam padi. Waktu mengerjakan tanaman tidak boleh melebihi waktu tanam padi. Kemudian jika ada kelebihan hasil diserahkan kepada rakyat. Terus apabila kegagalan panen, bila bukanlah salah penggarapan atau bencana atau hama, itu ditanggung oleh pemerintah. Jadi bukan oleh Belanda ya, ditanggungnya oleh pemerintah Indonesia pada waktu itu. Kemudian penduduk yang tidak punya tanah harus mengganti dengan bekerja di perkebunan pemerintah selama 66 hari. Jadi kalau misalnya ada rakyat yang tidak mempunyai tanah yang untuk diserahkan kepada pemerintah Belanda waktu itu, dia itu harus bekerja, menggantinya dengan bekerja di kebun selama 66 hari. Nah, jadi kebijakan ini itu sangat-sangat sekali merugikan rakyat Indonesia. Pelaksanaan dari tanam paksa dilakukan dengan aturan yang cukup berat ya. Masih